Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali di program Gemar Gerakan Membaca Alkitab Rutin GSCA Peniel Surabaya dan GSCA Anak Mendung. Pagi hari ini tanggal 7 Mei tahun 2024, saya terberkati dengan firman Tuhan di Filipi pasal kedua ayat pertama sampai keempat. Begini bunyi firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Puji Tuhan. Gemar pagi hari ini saya beri judul Kebersamaan untuk Kemuliaan Allah. Mari Bapak Ibu, Saudara terkasih, di pagi hari ini mari belajar bersama-sama untuk menyingkapi firman Tuhan dengan benar. Di sini Rasul Paulus mengajarkan kepada kita yang pertama tentang kebersamaan sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan dan persoalan. Betapa pentingnya kebersamaan itu. Jika kita sendiri dalam menghadapi tantangan dan persoalan tanpa dukungan atau support dari saudara-saudara seiman atau dari keluarga, kita akan merasa tantangan persoalan itu sangatlah berat. Kita akan dengan sulit menghadapinya. Tetapi dengan kebersamaan yang benar, dengan tujuan untuk kemuliaan Allah, kebersamaan yang didasari dengan firman Tuhan, kita akan merasa sangat mudah melewati tantangan dan persoalan di dalam hidup. Di sini Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat Filipi betapa pentingnya kebersamaan itu. Dan juga di sini kita belajar bahwa menjaga kebersamaan itu tidaklah mudah. Justru menjaga kebersamaanlah yang sering menjadi masalah. Karena apa? Karena seringkali kita tidak satu tujuan di dalam kebersamaan itu. Di sini Paulus menasihati jemaat Filipi, bagaimana caranya kita menjaga kebersamaan ini, supaya kebersamaan ini bertujuan tetap untuk kemuliaan Allah. Dan kebersamaan ini bisa mendatangkan damai sejahtera sukacita bagi orang-orang di sekitarnya. Yang pertama adalah kita harus teguh berdiri dalam satu roh dan bersama-sama berjuang bagi firman Tuhan. Di dalam kehidupan ini, pertikaian persoalan selalu siap menyerang anak-anak Tuhan. Dan Tuhan tidak menjanjikan bahwa anak-anak Tuhan akan kebal terhadap bahaya pertikaian persoalan. Kita bisa terkena persoalan, dan bahaya pertikaian persoalan adalah apa? Adalah perpecahan. Tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera. Kita tidak kebal terhadap itu. Tapi Tuhan menjanjikan jika kita bersama-sama, jika didasari dengan dasar yang benar, yaitu firman Tuhan, kita tidak akan merasakan atau kita tidak akan terdampak dengan bahaya pertikaian persoalan. Kita akan bisa melewatinya bersama-sama. Kebersamaan di sini yang dimaksud Rasul Paulus adalah bukan hanya mencakup hati dan jiwa, tetapi juga satu pemikiran, yaitu pemikiran yang benar didasari oleh firman Tuhan. Bukan sekedar ikatan emosional, tetapi juga kesadaran intelektual. Kita harus meminta hikmat kepada Tuhan supaya kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Bukan hanya karena kebiasaan, tetapi karena disatukan oleh satu tujuan. Seperti contoh hubungan kebersamaan antara Paulus dengan jemaat Filipi. Betapa dekatnya Paulus dengan jemaat Filipi.
Jemaat di Filipi seringkali mengambil bagian dalam pelayanan Paulus. Dan Paulus tidak bisa. Paulus juga selalu memikirkan jemaat Filipi dan bersukacita karena mereka. Kedekatan inilah yang harus kita contoh. Kedekatan yang bisa memuliakan Tuhan. Berkaitan dengan kebersamaan, ada banyak hal yang kita miliki di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita memiliki nasihat, kita memiliki penghiburan, kita memiliki persekutuan roh, kasih mesra dan belas kasihan. Semuanya itu yang kita perlukan untuk membangun kebersamaan sudah kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tinggal bagaimana kita mengolahnya untuk kita membangun kebersamaan dengan saudara-saudara seiman, dengan keluarga, dan dengan lingkungan sekitar kita. Tugas kita hanyalah harus selalu sehati sepikir, satu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, satu jiwa di dalamnya, satu tujuan untuk kemuliaan namanya. Tidak ada tujuan yang lain, hanya satu tujuan untuk kemuliaan nama. Kita harus berdiri teguh di atas kesatuan roh. Itu salah satu cara untuk menjaga kebersamaan, sehingga kita tidak tercerai-beraikan dari kebersamaan yang benar. Hal yang kedua, bentuk kebersamaan adalah mengutamakan orang lain, yang artinya kita harus menekan rasa egois diri kita sendiri, orang lain. Itu berarti yang harus kita lihat atau kita koreksi lebih dulu adalah diri sendiri. Yang perlu diperangi dan dibenahi adalah diri sendiri. Jangan selalu menunjuk orang lain yang bersalah, atau jangan selalu menunjuk orang lain, tapi kita koreksi terlebih dulu diri kita sendiri. Di sini kita bisa akan mempertahankan kebersamaan yang benar. Jadi, pertempuran terbesar kita terletak pada diri sendiri. Karena memang watak dasar manusia adalah egois. Di sini kita harus memerangi diri sendiri. Kita harus belajar mengutamakan orang lain. Bagaimana kita bisa menganggap orang lain lebih utama daripada diri kita sendiri? Jawabannya adalah dengan kerendah hatian, dengan kasih. Di sini Tuhan akan memberikan kasih yang lebih jika kita memohon, jika kita meminta hikmat kepada Tuhan dan kita menyerahkan hati kita agar Tuhan mengkoreksi hati kita dari segala sakit penyakit iri hati, segala sakit penyakit dengki, kesombongan, hal-hal yang membuat Tuhan murka. Kita menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Kita akan lebih mudah mengedepankan orang lain. Karena semua yang kita miliki, yang kita terima adalah semua dari Tuhan. Semua adalah anugerah. Tidak ada yang perlu kita bisa banggakan. Tidak ada yang bisa kita banggakan bahwa itu hasil jerih payah kita sendiri. Karena semuanya adalah anugerah dari Tuhan. Pikiran seperti ini akan menghindarkan kita dari keegoisan. Tidak ada ruang bagi persaingan dan pencarian pujian untuk diri sendiri atau kesombongan. Karena di dalam hati yang sudah dirembesi oleh kasih karunia Allah, tidak ada iri dengki, sombong, atau hal-hal yang lain yang merusak hati kita. Karena kita sudah menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, hari ini kita belajar untuk senantiasa memelihara kebersamaan dengan satu tujuan, yaitu kebersamaan kemuliaan nama Tuhan, bukan tujuan lain. Jika kita dengan tulus hati menyerahkan hati kita kepada Tuhan, Tuhan akan membantu kita. Tuhan akan memberikan roh-Nya yang penuh kasih, hikmat dan surga untuk kita bisa menjalani hari-hari dengan baik. Dan mari kita serahkan hati kepada Tuhan dengan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau ajarkan kepada kami pagi hari ini
betapa pentingnya kebersamaan yang didasarkan oleh firman Tuhan. Tuhan, ajar kami ya Bapa, koreksi hati kami. Tuhan, hancurkan segala penyakit-penyakit hati iri dengki yang ada di dalam hati kami. Roh-roh perusak, roh-roh penghancur, penghancur kedamaian, kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, Engkau Allah yang membawa damai, Engkau Allah yang penuh kasih. Dan itu yang harus kami terapkan di dalam kehidupan kami, di dalam kebersamaan ini ya Bapa. Kebersamaan yang hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan, bukan untuk tujuan-tujuan lain. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah penuh kasih, Engkau Allah Maha Tahu. Tuhan, koreksi setiap hati kami. Kami serahkan hari lepas hari hanya di dalam tangan kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Tetap semangat bergemar dan Tuhan Yesus berkati kita.